날 스치는 그대의 옅은 그 목소리 내 이름을 한 번만 더 불러주세요. 알아버린 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maya Afiza. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai beberapa pembahasan dasar-dasar neurologi. Jadi pembahasan pertama itu ada konsep dasar neurologi. Neuro sendiri adalah saraf, sedangkan logi atau logos yaitu ilmu. Jadi dapat disimpulkan bahwa neurologi adalah ilmu yang mempelajari tentang sistem saraf dengan kelainan yang terjadi pada sistem tersebut. Jadi sistem saraf itu ialah yang mengatur dan mengendalikan semua kegiatan aktivitas tubuh kita, misalnya seperti berjalan, menggerakkan tangan, mengunyah makanan, dan lain sebagainya. Kemudian fungsi saraf merupakan sistem koordinasi yang mempunyai 3 fungsi utama, yaitu yang pertama ada mengatur atau mengendalikan kerja organ tubuh kita. Yang kedua ada pusat pengendalian tanggapan. Kemudian yang ketiga alat komunikasi dengan dunia luar. Ada 3 jenis sel saraf, yaitu yang pertama ada sel saraf sensorik, sel saraf motorik, dan yang terakhir ada sel saraf penghubung. Jadi untuk yang pembahasan kedua, kita akan membahas tentang perkembangan otak dan fungsi yang mempengaruhinya. Tahap perkembangan otak dimulai dari otak primitif, lalu ke otak limbik, kemudian akhirnya ke neokortex. Kemudian ada faktor yang mempengaruhinya, yaitu paparan stimulus motorik dan sensorik, kemudian obat psikoaktif, stres, nutrisi, hubungan orang tua dan anak itu sangat mempengaruhi perkembangan otak bagi si anak. Jadi selanjutnya ada bagian-bagian otak. Yang pertama ada cerebrum, otak besar, ada otak kanan dan otak kiri. Yang kedua ada cerebellum, otak kecil. Yang ketiga ada brainstem atau batang otak. Yang terakhir ada limbic system. Oke, kita akan lanjut ke pembahasan yang ketiga. Jadi di pembahasan yang ketiga ini ada mikroanatomi, sel saraf, dan fungsi sistem transmitter dalam pengaturan perilaku. Sistem saraf. Jadi sistem saraf ada sistem saraf pusat atau SSP, yaitu bagian otak dan sumsum tulang belakang. Kemudian ada sistem saraf tepi atau SSP, yaitu sistem saraf somatif dan sistem saraf otonomik. Sistem saraf somatif merupakan saraf yang dapat dikendalikan secara sadar oleh kita, kemudian berhubungan dengan panca indera kita. Sedangkan sistem saraf otonom yaitu yang dapat menerima dan mengirim informasi dari jantung, usus, organ, dan ke bagian lainnya, yaitu ada simpatik dan parasimpatik. Simpatik itu sendiri merupakan perasaan takut dan tidak menyenangkan untuk kita. Sedangkan parasimpatik itu sendiri merupakan perbaiki yang memperbaiki stabilitas kita. Kita akan membahas poin selanjutnya, yaitu tentang plastisitas otak. Jadi plastisitas otak itu merupakan kemampuan otak dan sistem saraf pada semua spesies untuk dapat berubah secara struktur dan fungsional akibat perubahan kimia saraf, kelistrikan saraf, lalu perubahan struktur neuron, dan reorganisasi otak, atau dengan kata lain merupakan kemampuan otak untuk beradaptasi. Kemudian ada penyebab kerusakan otak, misalnya seperti tumor, terus
infeksi paparan radiasi, racun, atau penyakit degeneratif. Kemudian ada cedera karena kecelakaan, trauma, atau penyakit stroke, itu dapat menyebabkan kerusakan otak kita. Selanjutnya kita akan membahas tentang struktur hierarki otak dan keterkaitannya dengan aspek perilaku. Jadi ada dua faktor yang mempengaruhi perkembangan anak, yaitu faktor genetik dan faktor lingkungan. Jadi faktor genetik ini ialah faktor yang telah dibawa sejak dia lahir. Faktor genetik dalam perkembangan anak hanya berperan 10%. Sedangkan 90% lainnya itu dipengaruhi oleh lingkungan. Pengaruh tersebut baik dalam hal tinggi badan, terus potensi anak, penyakit, kecerdasan, serta perkembangan lainnya. Kemudian faktor lingkungan, yaitu faktor yang mempengaruhi perkembangan anak semasa anak lahir sampai tua nanti. Nah, faktor lingkungan ini yang sangat banyak yang mempengaruhi perkembangan anak itu sendiri, karena lingkungan merupakan tempat ia di mana tumbuh dewasa. Nah, faktor lingkungan ini sangat mempengaruhi perkembangan anak, karena di lingkungan inilah anak tumbuh dewasa. Semasa anak lahir sampai dia tua, dia akan tumbuh bersama lingkungannya. Karena faktor lingkungan sangat tergantung pada stimulus yang diberikan oleh pendidik atau orang tua. Maka dari itu otak sangat berperan penting untuk melengkapi kinerja lingkungan yang diterima anak sebagai stimulus yang membantunya untuk tumbuh kembang. Dan poin yang terakhir kita akan membahas tentang medula spinalis dan refleks. Jadi refleks itu sendiri merupakan respon motorik yang dilakukan tanpa sadar dan merupakan respon segera setelah adanya gangguan rangsangan yang mengenai salah satu panca indera kita. Kemudian refleks spinal berhubungan dengan korda spinalis, terus berfungsi sebagai pengontrol tubuh dan anggota gerak. Refleks terbagi menjadi dua bagian, yaitu ada refleks spinal dan refleks otak. Refleks spinal itu sendiri merupakan yang berhubungan dengan korda spinalis. Itu berfungsi untuk pengontrol tubuh dan anggota gerak lainnya. Kemudian yang kedua ada refleks otak. Itu untuk mengatur gerakan bola mata kita, menelan, mengunyah, dan gerakan-gerakan yang lainnya. Jadi dapat kita simpulkan bahwa gerak refleks itu ialah gerak yang terjadi secara spontan tanpa melalui gerakan otak, tanpa diperintah oleh otak. Itu terjadi secara tiba-tiba. Medula spinalis atau sumsum tulang belakang ialah saraf tipis yang merupakan perpanjangan dari sistem saraf pusat dari otak dan melengkungi serta dilindungi oleh tulang belakang. Jadi medula spinalis merupakan bagian utama dari sistem saraf pusat yang melakukan impuls saraf, sensorik dan motorik dari ke otak. Disebut saraf tulang belakang atau sumsum tulang belakang. Demikianlah penjelasan pembahasan tentang dasar-dasar neurologi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.